Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan info terkini pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Andin Wijaya. Saudara, warga terdampak kebakaran depo Pertamina yang mengungsi di posko PMI Jakarta Utara cenderung menurun jika dibandingkan hari sebelumnya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama reporter Gilang Dejan di pengungsian Palang Merah Indonesia Jakarta Utara. Selamat pagi Gilang, bagaimana situasi pengungsian di sana? Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk penanganan korban kebakaran depo Pertamina Pelumpung Jakarta Utara ini. Salah satunya dengan mendirikan sejumlah posko pengungsian di sejumlah titik di kawasan terdampak. Salah satunya seperti yang didirikan oleh Palang Merah Indonesia di posko pengungsian ini, berdasarkan data yang kami terima terakhir, sedikitnya ada 121 jiwa dari 34 kakak yang bertahan di posko pengungsian ini. Memang jika kita bandingkan dengan hari kemarin, ada kecenderungan data pengungsi ini menurun jika dibandingkan dengan hari kemarin, di mana hari kemarin ada 278 jiwa yang sempat mengungsi di sini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya telah bergabung bersama kami Bapak Nur Hasanuddin selaku Kepala Markas dari Palang Merah Indonesia Kota Jakarta Utara. Baik, selamat pagi Pak. Pagi, Mas. Pak, bisa dijelaskan terkait dengan berapa warga yang bertahan di posko pengungsian pada hari ini? Data yang ada di kami hari ini kita update jam 8 pagi tadi itu ada 121 jiwa dari 34 kakak. Mereka para pengungsi yang memang kediamannya sangat terdampak dari peristiwa yang terjadi di Pelumpang kemarin itu. Dikatakan cenderung menurun ya Pak jika dibandingkan dengan hari sebelumnya? Iya, karena memang di malam kejadian itu tercatat hampir menembus angka 400. Karena peristiwa itu cukup mengguncang area sekitar kejadian. Kemudian warga semuanya berlarian mencari tempat untuk selamatkan diri. Sedangkan waktu itu kan posisi masih dalam keadaan hujan ya, sehingga akhirnya kita membuat 2 tenda sampai akhirnya kita mendirikan 3 tenda. 3 tenda karena memang banyaknya warga yang terdampak maupun yang tidak terdampak, mereka khawatir terdampak rumahnya, kemudian mereka menyelamatkan diri ke titik-titik di mana mereka mampu mengamankan dirinya. Salah satunya ke PMI, sehingga akhirnya kita membuat 3 tenda untuk menampung mereka. Siang harinya setelah selesai itu baru mereka sebagian ada yang tahu bahwa rumahnya baik-baik saja gitu, sehingga mereka tidak kembali ke markas PMI Jakarta Utara. Tersisa sekitar 230-an jiwa waktu itu. Nah, hari ini menyusut karena mungkin sebagian sudah ada dijemput keluarganya atau sudah menganggap rumahnya masih layak untuk ditempati, sehingga akhirnya jumlahnya hanya 121 dari 34 kakak gitu. Pak, untuk selama 2 hari ini ada keluhan tidak dari warga yang mengungsi di sini, terutama dari sisi kesehatan para pengungsi sendiri? Kalau dari keluhan masyarakat sih ya biasa masing-masing, terutama yang lansia ya. Mereka memiliki penyakit bawaan, jadi rentan terhadap cuaca luar seperti ini. Ada yang pusing, demam, terutama balita ya. Gitu. Tapi kami berusaha untuk tetap menangani secara cepat. Kami membuka posko kesehatan yang didukung oleh Sudin Kesehatan dan teman-teman dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jakarta Utara. Nah, artinya ini mengantisipasi segala hal yang terjadi selama mereka mengungsi di markas PMI Jakarta Utara. Dan setiap harinya memang teman-teman dari posko kesehatan melakukan asesmen sejauh mana tingkat kesehatan mereka. Karena ini menjadi hal yang sangat kami perhatikan saat pengungsian ini masih berlangsung di sini. Jadi bisa dikatakan bahwa di sini merawat para pengungsi yang bergejala sakit ringan saja ya Pak. Untuk yang bergejala sakit berat itu dirujuk ke RS mana saja Pak? Bisa dijelaskan? Ada beberapa rumah sakit yang terdekat ya. Di sini ada rumah sakit Koja, ada rumah sakit Mulyasari, ada rumah sakit Pelabuhan. Kemudian ada juga beberapa puskesmas yang terdekat di sini yang mereka sudah bertaraf RSUD. Baik Pak, untuk kebutuhan paling mendesak dari pengungsi ini apa sih Pak, selain logistik dan juga kebutuhan lainnya? Ya. Kebutuhan yang paling mendesak adalah pertama makanan siap saji ya. Siap saji yang akan mereka konsumsi pagi, siang, dan sore. Kemudian juga nutrisi tambahan
untuk balita. Ya ada hal yang memang kadang-kadang kita lupa, pengungsi yang ibu-ibu dan remaja itu kan mereka ada yang fase menstruasi, yaitu mereka membutuhkan softtek, kemudian yang lansia-lansia supaya agar efektif mereka dari tempat pengungsian ke toilet kan agak jauh nih, karena di halaman dan di dalam gedung gitu. Nah kita juga membutuhkan pampers untuk mereka gitu, terutama untuk balita-balita yang bayi-bayi yang ada di pengungsian ini. Untuk toilet portable atau untuk MCK sendiri seperti apa Pak kondisinya? Kita punya fasilitas toilet di setiap lantai, tetapi melihat jumlah pengungsi yang cukup banyak, akhirnya kami mendapatkan bantuan dari Sudin Lingkungan Hidup. Ada 4 toilet portable yang mereka siapkan, didukung oleh Pamjaya yang menyuplai air bersih untuk para pengungsi yang ada di sini. Baik Pak, terakhir untuk posko PMI ini akan bertahan sampai kapan Pak untuk masa daruratnya? Kami sih berharap menetapkan tanggap darurat di PMI Jakarta Utara ini selama 7 hari. Kami mempersiapkan aksi kerja di sini untuk menampung dan melayani para pengungsi yang memang mereka terdampak rumahnya sangat berat kejadian di Pelumpang kemarin. Jadi memang berharap setelah 7 hari ini ada upaya-upaya bersama untuk bagaimana mengatasi permasalahan tempat tinggal bagi mereka yang terdampak dalam peristiwa di Pelumpang kemarin itu. Terima kasih atas waktunya Pak. Selamat bertugas kembali. Baik, Andin dan juga saudara, memang berikut tadi merupakan wawancara dengan Kepala Markas Palang Merah Indonesia Kota Jakarta Utara, di mana beliau menyampaikan tadi bahwa untuk di ketersediaan logistik, kemudian kebutuhan dari para pengungsi di sini sudah cukup memadai, namun untuk MCK dan juga toilet portable dirinya meminta bantuan atau bersinergi dengan dengan suku dinas terkait. Dan untuk warga yang mengungsi di sini memang cenderung mereka warga yang merupakan rumahnya cenderung rusak berat dan tidak bisa kembali digunakan. Dan untuk masa tanggap darurat bencana sendiri, Palang Merah Indonesia menyatakan bahwa posko Palang Merah Indonesia Kota Jakarta Utara ini akan bertahan selama 7 hari, di mana nantinya kemungkinan masa tanggap bencana ini akan diperpanjang ataupun di masa darurat bencana ini akan terus diperpanjang sehingga penanganan dari para korban ini benar-benar tertangani hingga akhir. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari posko pengungsian Palang Merah Indonesia Kota Jakarta Utara. Kembali ke studio Andin. Ya baik, masih ada 121 jiwa dari 33 KK yang mengungsi di posko pengungsian Palang Merah Indonesia Jakarta Utara. Gilang Dejan, terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.